tahun 2020 dengan basic beliau yang bikin roti dan basic saya tahun 2013 juga punya kuliner roti, itu di-combine. Jadi Rokes ini perpaduan antara resep yang diberikan oleh teman saya dan saya gitu. Qadarullohnya 1 tahun Rokes berdiri, beliau meninggal dunia. Sehingga akhirnya hari ini Rokes saya kendalikan sendiri begitu. Tribuners, ketemu lagi bareng Bintang dalam acara Tribun Lampung UMKM dan Travel. Nah, saat ini Bintang sedang berada di salah satu outlet Rokes, yaitu di Jalan Dr. Susilo, Pahoman, Bandar Lampung. Mau tahu apa aja sih menu-menu yang ada di Rokes dan gimana keseruannya? Yuk ikuti Bintang terus. Baik Tribuners, kita saat ini sedang bersama dengan founder dan juga direktur utama dari PT Rokes Keren Abis. Hai Mbak, selamat siang. Boleh dikenalin namanya siapa? Nama saya Dian Dwi Agustin, hari ini menjabat sebagai founder sekaligus CEO atau direkturnya PT Rokes Keren Abis, Mbak. Boleh nggak tanya-tanya gitu? Boleh. Gimana sih Mbak awal mula berdirinya Rokes? Kalau boleh tahu, bisa ceritakan nggak perjalanan karirnya Mbak? Sebenarnya kalau mau ceritakan kan panjang ya Mbak, tapi saya pendekkan ya, pendek cerita tahun 2020 saat pandemi gitu, saat COVID, itu kan semua kegiatan bisnis itu lockdown ya. Mau nggak mau perusahaan saya yang rumah makan itu turun penjualannya sekitar kurang lebih 60%, jadi tinggal sisa 40%, sehingga operasional banyak berkurang. Nah dari situ saya dan sahabat saya almarhum itu berinisiasi untuk membuat mainan baru lah ceritanya. Nah mainannya itu berupa roti, dan kebetulan sahabat saya itu dalam kondisi ekonomi yang lagi down Mbak, lagi drop. Nah dengan niat untuk mau meningkatkan ekonominya kembali, kita buat Rokes ini gitu. Tahun 2020 dengan basic beliau yang bikin roti dan basic saya tahun 2013 juga punya kuliner roti, itu di-combine. Jadi Rokes ini perpaduan antara resep yang diberikan oleh teman saya dan saya gitu. Qadarullohnya 1 tahun Rokes berdiri, beliau meninggal dunia. Sehingga akhirnya hari ini Rokes saya kendalikan sendiri gitu. Terus Rokes tuh mulainya dulu di rumah gitu Mbak, di rumah kecil itu bekas produksi rumah makan saya dulu. Terus habis itu saya tempatin dan dari situlah Rokes memulai. Waktu itu kita nggak muluk-muluk, ekspektasinya paling penjualan cuma 50 aja lah bisa dijual di delivery online gitu. Tapi alhamdulillah begitu Rokes buka, boom, viral, dan alhamdulillah kita nggak expect ya bakal serame itu. 1 tahun berdiri di rumah secara sederhana, akhirnya kita pindah move ke tempat yang lumayan lebih besar di Ruko, dan cabang pertama kita di Korpri. Itu pertama kali Rokes berdiri. Berarti dari rumahan terus akhirnya buka outlet pertama di Korpri. Kalau boleh tahu menu-menu awalnya itu apa aja Mbak? Dulu kita menunya cuma simpel banget Mbak, cuma ada 4. Coklat, keju, almond, sama mozzarella gitu. Nah, berjalannya waktu, akhirnya lama-kelamaan ditambah, ada seasonal menu, ada menu utama. Total sudah mengeluarkan kurang lebih 10-12 menu, tapi untuk menu utamanya ada 7. Ya, boleh disebutkan nggak Mbak apa aja? Yang pertama, Rokes Spesial Choco, ini yang paling disukai banyak bestseller. Ya, bestseller gitu. Terus yang kedua, Rokes Spesial Almond, Rokes Spesial Cheese, lalu kita juga punya tiramisu, kita juga punya nougat alias kacang gitu Mbak, terus kita juga ada yang varian duri yaitu mozzarella gitu. Berarti udah berapa tahun Mbak Rokes ini berdiri?
let's say 4 tahun ya, 5 tahun ya, 5 menuju 5 tahun. tahun, alhamdulillah. Dan itu sudah berapa outlet Mbak? Dari pertama kali kita buka cabang secara rumahan sampai hari ini, berarti total sudah 4 outlet menuju 5 outlet. Berarti 4 outlet itu di mana aja Mbak kalau boleh tahu? Di Korpri cabang Korpri, pertama, lalu di Susilo, Jalan Susilo, lalu di Jalan Sultan Agung, terakhir kemarin kami baru grand opening cabang Kemiling, dan insya Allah ditunggu cabang berikutnya di Kota Pringsel. Nah untuk jam operasionalnya sendiri itu berbeda-beda tiap outlet atau semua outlet sama Mbak? Semua outlet kebetulan sama, gitu dari jam 8, 9 sampai jam 9 malam. Gitu. Semuanya sama, serempak. Kalau boleh tahu apa sih Mbak inovasi yang akan diadakan oleh Rockers untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Customer ya. Iya. Sebenarnya itu juga jadi hambatan kita Mbak, beberapa hal yang perlu kita upgrade atau inovasi Rockers itu adalah selain daripada juga kita perlu menambahkan varian-varian menu baru yang sesuai dengan keinginan customer kita, pun juga salah satu mengurai masalah dari terlalu berlebihannya demand, sehingga supply-nya itu kurang tapi demand-nya terlalu besar. Akhirnya kita fokus untuk berinovasi dalam mesin dan teknologi. Insya Allah tahun ini kita mulai untuk mengupdate mesin dan teknologi kita menjadi mesin berskala besar gitu, sehingga kebutuhan customer untuk produk kita itu tercover gitu sih Mbak. Sama beberapa menu baru lah, insya Allah kita akan terus mengeluarkan gitu. Kalau boleh tahu ini Rockers ini tuh bisa bertahan berapa hari Mbak? Nah itu juga jadi hambatan kami, karena Rockers ini kan kandungannya susu, keju yang semuanya fresh, sehingga dia hanya bisa bertahan 1 kali 24 jam. Nah itu hambatan kami Mbak salah satunya, maka kita perlu mendekat kepada customer karena daya tahan Rockers yang tidak lama. Kita perlu untuk mendekatkan diri ke customer sehingga perlu buka cabang banyak gitu. Maka doakan ya Mbak, kita mau buka cabang lagi, bahkan insya Allah mau nasional. Oke. Amin. Berarti terbaru ini di Pringsewu ya Mbak? Insya Allah terdekat mau buka di Selain di Pringsewu. Pringsewu, apakah mau keluar Kota. Insya Allah sesuai dengan visi kami Mbak, bahwa kita ingin menjadi kebanggaannya lokal, kita ingin menjadi percontohan atau inspirasi di Indonesia. Otomatis kita mau membuka Rockers skala nasional. Berarti saat ini ada berapa pegawai Mbak jumlah total? Total pegawai kurang lebih ada 100 lebih ya. Saya kurang hafal berapanya, 150-an kurang lebih. Berarti bagaimana cara Mbak untuk mesejahterakan pegawai sendiri? Jadi balik lagi ke visi perusahaan, menjadi kebanggaan lokal, ingin menjadi inspirasi di nasional, ingin membangun peradaban. Salah satunya kita ingin memanusiakan manusia dalam skala minimal aja, skalanya itu skala kecil, yaitu karyawan gitu. Kami ada beberapa program yang kami buat di Rockers sendiri, salah satunya untuk program-program development gitu. Salah satunya adalah kita buka mini pesantren untuk karyawan gitu. Terus kita juga punya keinginan memberikan salary itu insya Allah mudah-mudahan di atas rata-rata perusahaan yang sama gitu. Terus kita ada program daycare Mbak. Jadi karyawan-karyawan perempuan kami kita punya fasilitaskan mereka bisa menitipkan anak-anaknya di daycare yang itu fasilitas perusahaan dan mereka mendapatkannya secara gratis. Gitu. Kalau Bapak daycare-nya di mana tuh? Ada di Waihalim. Di Waihalim. Sehingga teman-teman karyawan perempuan tidak perlu risau, anak-anaknya cukup dititipkan di daycare perusahaan, mereka dididik, mereka diajarkan ngaji, mereka juga dikasih makan minum itu, sehingga tidak, bahasa kasarnya itu tidak terlantar hanya karena ibunya bekerja. Baik. Saya pikir ketika kita ingin membangun peradaban, anak-anak dari karyawan pun kita perlu untuk juga jaga dan tumbuhkan gitu. Sama ada beberapa hal, salah satunya kita punya reward umroh gratis Mbak. 1 tahun ini insya Allah Rockers sudah mengumrohkan kurang lebih 10 karyawannya gitu. Itu untuk masa kerja tertentu. Seperti itu kurang lebih
kurang lebih daripada program perusahaan ingin memberikan kesejahteraan lebih untuk karyawan-karyawan kami. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Dian. Boleh nggak kalau misalkan Bintang lihat produksinya kayak ngopi-ngopi? Oh boleh, silahkan. Baik, Tribuners, kita bakal lihat produksi rokok. Nah, Tribuners, saat ini di depan Bintang ada beberapa varian dari rokok, yaitu Special Choco, Special Cheese, dan Special Nougat. Dan ada juga Bread Pudding. Yuk kita cobain satu-satu. Baik Tribuners, itu tadi keseruan Bintang dan juga menu-menu yang ada di Rokes. Saksikan terus Tribun Lampung UMKM dan Travel selanjutnya.